warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam kondisi baik dan sehat selalu. Jangan lupa dalam musim pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dan juga melakukan pencegahan penyebaran COVID dengan kita menggunakan masker dan juga menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan dan dilarang berkerumun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, perwakilan dari Kabupaten Bandung Barat, dan sekarang kita mengeksplor di Saguling. Dari judulnya, ada apa dengan Saguling? Nanti kalau ada yang penasaran dengan tentang Saguling, nanti saya karena kita harus menjaga Sungai Citarum kembali seperti zaman dulu kala, yaitu Sungai Citarum terkenal dengan kebersihannya, kesejukannya, dan juga terlihat sangat jernih. Mohon maaf, dalam situasi seperti ini mungkin hujan cukup lumayan terus-terusan dari mulai tadi pagi sampai saat ini pun tetap hujan. Jadi sebelum saya mohon maaf menggunakan jas hujan, dan kita kembali ke pembahasan, yaitu tentang Sungai Saguling atau Sungai Citarum. Waduk Saguling yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini merupakan salah satu dari waduk yang membendung aliran Sungai Citarum, yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. Di antaranya di Saguling ini ada beberapa bendungan yang memang menjadi pembangkit tenaga listrik, yaitu di antaranya Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, dan juga yang terbaru pada tahun 2015 yaitu Raja Mandala LNG. Namun pada pertama didirikan pada tahun 1948, yaitu Waduk Jatiluhur dulu, baru tahun 1980 Waduk Saguling, hingga tahun 1986 Waduk Saguling dibangun pada tahun 1980, selesai 1986 diresmikan oleh Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia. Baik, ada apa dengan Saguling? Maka ikuti perjalanan kita nanti. Bagaimana caranya air menjadi tenaga listrik, dan dilihat kontur secara geologis apakah berpotensi untuk menjadi suatu tempat bendungan atau waduk. Baik, yang masih penasaran tentang Saguling, maka akan saya jelaskan kembali bagaimana proses air menjadi tenaga listrik. Baik, bagaimana untuk mencari solusi supaya Sungai Citarum kembali jernih, bersih, bisa digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-harinya, baik mandi, mencuci pakaian, dan kebutuhan untuk menanam padi, juga kebutuhan lainnya. Semoga dengan video ini Sungai Citarum bisa viral karena bersih, viral karena sehat, viral karena nyaman, dan untuk semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kawasan pembangkit tenaga listrik Indonesia Power, UP Saguling. Seperti yang kita ketahui, PLTA merupakan pembangkit listrik yang mengendalikan energi potensial dari kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Ada beberapa cara komponen utama dari PLTA seperti bendungan, saluran pelimpahan, gedung sentral, dan juga serandang hubung. Mengubah energi air menjadi energi listrik air menjadi sarana potensial yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin. Lalu air yang ada berbendungan akan menurun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Pemutaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Setelah itu, cara PLTA berikut akan diteruskan ke power supply listrik dan akan berhubungan oleh kabel-kabel.
Umumnya kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu dibagikan ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang sudah melintasi turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Bendungan Saguling atau bisa disebut dengan Waduk Saguling, waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung aliran Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. 2 waduk lainnya adalah Waduk Jatiluhur dan juga Waduk Cirata. Luas genangan waduk ini sekitar 5.600 hektar dengan volume tampung awal 675 kubik air. Pembangunan Waduk Saguling berawal dari gagasan seorang insinyur bangsawan Belanda yaitu Profesor IRWJ van Blosten untuk mengintegrasikan seluruh pengairan air di Jawa Barat. Ia mulai mengumpulkan data-data pendukung di aliran Sungai Citarum pada dekade 1920 hingga suatu ketika pada tahun 1948 muncul makalahnya tentang rencana pembangunan waduk aliran di Sungai Citarum. Namun bukan Waduk Saguling yang lebih dahulu direncanakan dibangun, melainkan Waduk Jatiluhur. Karena dianggap paling mendesak pemanfaatannya, barulah setelah ia merencanakan pembangunan waduk tambahan, salah satunya Waduk Saguling, yang awalnya akan diberi nama dengan Waduk Tarum. Pembangunan Waduk Saguling mulai dengan konstruksi bendungan di Saguling, Kecamatan Saguling pada tahun 1980 sampai dengan 1986. Konsultan desain bendungannya dari New Jack, yaitu dari Jepang, serta PT Indra Karya, sedangkan kontraktor pembangunan yaitu PT Dumes dari Prancis. Semula Waduk Saguling direncanakan hanya keperluan penghasilan tenaga listrik. Pada tahap pertama, pembangkit tenaga listrik yang dipasang kapasitas 700 MW, tetapi bila kemudian hari peningkatan kebutuhan listrik pembangkit ditingkatkan hingga mencapai 1.400 MW. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan di daerah itu, Saguling ditata ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk untuk kegunaan pengembangan lain seperti perikanan, agri-akultur, pariwisata, dan lain-lain. Sekarang waduk ini juga digunakan untuk kebutuhan lokal seperti mandi, mencuci, bahkan untuk membuang kotoran. Hal ini membuat Waduk Saguling kondisinya lebih mengkhawatirkan. Agar Citarum kembali menjadi bersih, yaitu harus dilaksanakan dengan penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah peternakan, penanganan limbah air, limbah domestik, pengelolaan sampah, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengolahan sumber daya air, penataan lambang jaring apung, penegakan hukum, dan juga edukasi. Yaitu dengan salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran adalah melalui edukasi yang dapat mengubah kesadaran dan perilaku industri serta masyarakat, khususnya institusi pendidikan terhadap lingkungan. Semoga Citarum. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan juga mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Dan juga apabila ada yang perlu ditambahkan, mohon ditambahkan agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Salam